hidup dengan alam tidak terlepas oleh adanya peran masing-masing dalam menjalankan hidupnya, sehingga dapat terbentuknya kehidupan yang saling melengkapi di muka bumi ini. Adanya peran dan kegiatan setiap makhluk hidup dengan alam ini akan terbentuk sebuah hubungan atau siklus yang tidak akan terputus dan terjadi berulang selama terjadinya keseimbangan di antaranya. Siklus yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan di bumi ini adalah siklus biogekimia. Siklus biogekimia atau siklus unsur hara adalah proses unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik yang melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan. Adim et al. 2013. Mikroba atau mikroorganisme adalah makhluk hidup kecil yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan organisme lainnya seperti manusia. Hubungan yang diberikan oleh mikroba ada yang buruk dan ada pula yang baik. Dalam hal buruk, mikroba dapat menimbulkan penyakit bagi organisme lainnya. Dalam hal baiknya, mikroba membantu berbagai kebutuhan hidup manusia seperti pada bidang pertanian, kesehatan, industri, dan lingkungan. Pada bidang pertanian, setelah dipahaminya kemampuan mikroba dalam menambat hara nitrogen, fosfat, belerang, dan hara lain, selanjutnya berkembang teknologi pemupukan dengan memanfaatkan jasa Trenik Anyana 2012. Pada bidang perairan dan perikanan, mikroba sebagai dekomposer bahan-bahan organik sangat berperan aktif untuk menyediakan zat-zat hara di dasar perairan seperti bahan-bahan organik sedimen yang mengendap di dasar perairan. Mufaidah et al. 2016. Unsur hara di perairan akan dimanfaatkan oleh organisme ototrof sebagai sumber energi yang kemudian organisme ototrof akan dimakan oleh organisme di tingkatan atasnya yang kemudian akan membentuk sebuah rantai makanan. Siklus nitrogen dan siklus fosfor merupakan bagian dari perputaran siklus unsur hara di muka bumi. Unsur nitrogen dan fosfor sangat penting bagi organisme, khususnya organisme ototrof sebagai makanan atau sumber energi kehidupannya. Unsur nitrogen dan fosfor merupakan unsur-unsur anorganik yang akan diolah menjadi senyawa organik oleh organisme ototrof yang kemudian senyawa organik ini dapat dimanfaatkan oleh organisme heterotrof. Namun adanya aktivitas manusia yang memobilisasi unsur-unsur hara seperti nitrogen dan fosfor melalui pembukaan lahan, penggunaan pupuk, limbah rumah tangga, dan pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan perubahan keseimbangan siklus unsur hara. Yogaswara 2020. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen, antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, denitrifikasi. Walaupun terdapat sangat banyak molekul nitrogen di dalam atmosfer, nitrogen dalam bentuk gas tidak reaktif. Daur ulang nitrogen terjadi melalui rantai pakan mikroba oleh mikroorganisme nitrosomans menjadi senyawa amino NH2 lalu terbebas dari amonia NH3. Proses ini disebut deaminasi dan kemudian dioksidasi menjadi nitrit oleh bakteri nitrosomans melalui reaksi 2NH3 tambah 3 2O202 tambah 2H2 tambah 2H+. Kemudian oleh bakteri Nitrobactum dijadikan nitrit yang tersedia bagi tanaman. 2NO2 tambah O2 2NO3 kelebihan asam amino yang tidak digunakan dalam proses metabolisme akan dioksidasi guna memperoleh energi. Dalam bidang pertanian, unsur nitrogen sangatlah penting karena nitrogen merupakan
unsur makro yang sangat penting bagi tumbuhan sebagai energi untuk pertumbuhan tanaman yang ditanami. Tanpa nitrogen, tumbuhan tidak dapat tumbuh dan akan mati. Namun, nitrogen di alam bebas atau di atmosfer masih dalam berupa nitrogen bebas atau nitrogen rakap 3, yang dimana unsur nitrogen bebas ini masih sulit untuk dikonsumsi oleh tanaman. Maka dari itu, dapat memanfaatkan tanaman pemfiksasi nitrogen, karena tanaman tersebut dapat menghasilkan bakteri-bakteri pemfiksasi nitrogen dalam jumlah yang banyak. Mekanismenya, nitrogen yang ada di alam bebas masih dalam berupa nitrogen bebas akan masuk ke dalam tanah. Pada saat di dalam tanah, nitrogen ini akan difiksasi oleh bakteri-bakteri pemfiksasi nitrogen yang kemudian akan berubah menjadi senyawa amonia. Kemudian senyawa amonia ini dipecah kembali dan dikonsumsi oleh bakteri-bakteri nitrifikasi menjadi senyawa nitrit. Senyawa nitrit ini kemudian akan dilanjutkan menjadi senyawa nitrat oleh bakteri pengubah senyawa nitrat. Senyawa nitrat ini adalah senyawa nitrogen yang dapat dikonsumsi oleh tanaman. Selain itu, pelapukan atau daun yang gugur ke tanah dapat didekomposisi oleh bantuan cacing menjadi nitrat kembali, atau dapat disebut sebagai pupuk alami tanaman itu sendiri. Penggunaan tanaman fiksasi nitrogen lebih unggul dibandingkan penggunaan pupuk nitrogen atau pupuk kimia lainnya. Penggunaan pupuk nitrogen memang dapat membantu pertumbuhan tumbuhan. Akan tetapi, penggunaan pupuk yang terus berlanjut dapat menyebabkan ketergantungan akan penggunaan pupuk. Pupuk ini juga dapat membunuh bakteri-bakteri alami yang masih dapat digunakan sebagai siklus nitrogen. Penggunaan pupuk, khususnya pupuk nitrogen yang berlebihan, dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air. Nitrogen yang tidak terserap oleh tanaman atau pupuk nitrogen yang masih mengandung nitrogen bebas yang sulit untuk dicerna makanan akan terbuang dan terserap ke dalam tanah. Dari tanah, nitrogen tersebut akan terbawa oleh arus air tanah ke perairan di sekitarnya, sehingga dapat menyebabkan kerusakan alam dan mengganggu ekosistem perairan di sekitar. Selain itu, penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan dapat menyebabkan tanah menjadi semakin tandus. Dan seperti yang dibilang sebelumnya, tanah tersebut akan semakin ketergantungan akan pupuk tersebut. Maka, solusi yang terbaik adalah menggunakan tanaman fiksasi nitrogen, karena tidak membuat tanah menjadi tandus dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan, serta tidak membuat tanah dan tanaman itu ketergantungan akan nitrogen pupuk. Unsur nitrogen berasal dari berbagai sumber yang ada di muka bumi ini. Salah satu sumber unsur nitrogen berasal dari atmosfer bumi.
Unsur nitrogen yang berasal dari atmosfer bumi merupakan jenis nitrogen bebas yang sulit untuk dipecahkan oleh makhluk hidup. Namun, pemecahan nitrogen ini dapat dibantu oleh fenomena kilat atau petir di langit, sehingga nitrogen ini dapat mudah terlarut dalam air menjadi nitrogen dioksida, atau nitrogen yang tidak terfiksasi di langit dapat terlarut di dalam air laut. Dalam perairan, siklus nitrogen dapat terjadi ketika nitrogen bebas terlarut dalam air dipecah oleh bakteri yang kemudian akan diubah menjadi amoniak atau bisa disebut sebagai fiksasi nitrogen. Amoniak yang tercipta akan diambil atau dipecah atau diolah oleh fitoplankton di perairan. Amoniak yang tersisa atau tidak dapat dipecah oleh beberapa jenis fitoplankton akan diolah menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas dan kemudian menjadi nitrat yang biasa disebut melalui proses nitrifikasi. Nitrat yang dihasilkan dapat diambil oleh jenis fitoplankton yang lain. Nah, pada fitoplankton akan terjadi konsep rantai makanan yang dimana fitoplankton akan dimakan oleh organisme di atasnya seperti ikan. Organisme-organisme seperti ikan akan pada akhirnya akan mengalami kematian dan tenggelam ke dasar perairan, lalu akan terdekomposisi oleh bakteri menjadi amonia kembali dan siap digunakan untuk melanjutkan siklus nitrogen. Namun, dalam siklus ini dapat terganggu oleh adanya aktivitas manusia seperti limbah pabrik, asap pabrik, kegiatan manusia berkendara, dan khususnya pada bidang pertanian. Pada bidang pertanian, saat menggunakan pupuk yang mengandung nitrogen tinggi atau berlebih, dapat menyebabkan nitrogen yang tidak terserap oleh tanaman akan terserap ke tanah, ke bawah, dan terbawa oleh air tanah yang kemudian akan terbawa ke perairan lepas seperti laut. Nitrogen yang berlebihan di perairan dapat menyebabkan pertumbuhan fitoplankton meledak atau biasa disebut sebagai blooming algae yang dapat mengakibatkan kematian organisme air lain seperti ikan karena adanya kompetisi oksigen. Hal ini tentu saja sangat merugikan, khususnya bagi para nelayan ikan tangkap yang menjadikan ikan sebagai sumber mata pencaharian utamanya. Maka, dalam sebuah siklus diperlukannya keseimbangan agar siklus tersebut dapat berjalan dengan baik dan sempurna.